Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Bibit Nikmatur Rahmah, NIM K71200057 dari kelas 2A. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang integrasi nasional. Baik, langsung saja ya adik-adik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang integrasi nasional. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Kakak ingin bertanya, apakah adik-adik di sini ada yang mengetahui apa itu integrasi nasional? Apa ya kira-kira? Iya, betul sekali. Baik, kakak bantu menjawab ya. Jadi ada beberapa pengertian integrasi nasional. Yang pertama, menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Howard Wilchin, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Jadi menurutnya, integrasi bangsa dilihatnya sebagai suatu peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar. Myron Weiner memberikan 5 definisi mengenai integrasi, yaitu diantaranya yang pertama, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah. Yang kedua, integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang keempat, integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, Howard Wilchin menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa, yaitu caranya yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Nah, yang terakhir, kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, mengenai pentingnya integrasi nasional masyarakat. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Integrasi masyarakat merupakan suatu kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan
untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Selanjutnya, menurut Pierre L. van den Berg, masyarakat majemuk memiliki karakteristik. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Nah, yang terakhir, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Selanjutnya, mengenai faktor yang saling berkaitan terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Ada 3 faktor ya adik-adik. Yang pertama itu faktor historis. Apa sih faktor historis? Faktor historis itu merupakan faktor yang berkaitan dengan sejarah asal mula terbentuknya masyarakat Indonesia. Yang kedua ada faktor ekologis. Faktor ekologis itu merupakan faktor yang terkait dengan kondisi fisik geografis Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada faktor perubahan sosial. Faktor perubahan sosial merupakan faktor yang terjadi seiring dengan perjalanan waktu masyarakat membangun kehidupan bersama. Selanjutnya ada penyebab konflik kedaerahan menurut Stedman. Adalah yang pertama, krisis pemerintahan nasional, baik karena persoalan suksesi maupun jatuh bangunnya pemerintahan karena lemahnya konstitusi. Yang kedua, kegagalan lembaga-lembaga negara menengahi konflik, baik yang melibatkan unsur-unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, pembatasan partisipasi politik warga negara di daerah-daerah. Yang keempat, ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional dan sulitnya akses masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut. Nah, yang kelima itu rezim yang tidak responsif terhadap tuntunan warga negara dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Selanjutnya, dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi adik-adik. Yang pertama, strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru. Yang kedua, ada strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru. Nah, yang ketiga itu ada strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Selanjutnya ada dimensi integrasi nasional. Ada dua dimensi ya adik-adik. Yang pertama, dimensi vertikal dari integrasi. Apa sih pengertian dimensi vertikal dari integrasi? Dimensi vertikal dari integrasi itu adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya penyatuan persepsi, keinginan dan massa atau pemerintah dan rakyat. Jadi, integrasi vertikal itu merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat.
Integrasi nasional ini bisa disebut dengan integrasi politik. Selanjutnya, yang kedua itu dimensi horizontal dari integrasi. Apa sih pengertian dimensi horizontal dari integrasi? Pengertiannya yaitu dimensi horizontal dari integrasi itu adalah dimensi yang mewujudkan persatuan antara perbedaan-perbedaan ada dalam masyarakat. Jadi, integrasi horizontal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat. Integrasi nasional ini biasa disebut dengan integrasi teritorial. Selanjutnya, syarat-syarat integrasi nasional. Yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Apa sih faktor-faktornya? Yang pertama itu perasaan senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Yang ketiga, rasa cinta tanah air. Yang keempat, wujud ideologi nasional. Yang kelima, budaya gotong royong. Yang keenam, antisipasi ancaman asing. Nah, selain ada faktor pembentuk, juga ada faktor penghambat ya adik-adik, yaitu faktor-faktornya. Yang pertama, masyarakat Indonesia beraneka ragam. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Yang ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Yang keempat, tidak meratanya pembangunan. Dan yang kelima, budaya asli mulai tergerus. Oke adik-adik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.